Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Anak Gendruwo. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Bagi teman-teman yang mau baca secara langsung ceritanya, link sudah saya taruh di kolom deskripsi. Daripada penasaran dengan cerita Anak Gendruwo, mari masuk ke ceritanya. Berdoalah sebelum memulai sesuatu, termasuk saat bersama dengan pasangan Anda. Mintalah selalu petunjuk dan perlindungan kepadanya, karena hanya Allah sebaik-baiknya pelindung dari semua godaan. Malam itu rembulan bersinar amat terang. Cahaya indah menerangi setiap sudut di desa Kemangi. Semilir angin ditambah rintikan hujan, membuat udara menjadi sangat dingin. Suasana sepi. Semua orang malas untuk berada di luar. Mereka memilih mendekam dan bercengkrama di dalam rumah. Tapi tidak dengan Warsi, wanita muda berumur 20 tahunan itu masih setia menunggu suaminya di teras rumah. Suaminya Anto, yang berprofesi sebagai tukang ojek, memang selalu pulang larut malam. Dalam keremangan malam, Warsi menatap jalan setapak yang tak jauh berada dari gubuknya. Pantulan cahaya bulan menerangi langkah seseorang yang ia sangat kenal. Ia yakin itu suaminya, Anto, walaupun nampak dari kejauhan. Hatinya diliput kekhawatiran di manakah motor suaminya. Mengapa ia berjalan kaki dalam keadaan malam begini? Seketika Warsi berdiri dan berlari menyambut suaminya yang baru masuk ke halaman rumahnya. Perasaan cemas dan kalut membuatnya tak sabar menunggu Anton sampai di rumah. "Mas, kemana motornya? Kenapa kamu jalan?" tanya Warsi cemas. "Mogok tadi, Dik. Mas titip di bengkel Solihun dulu," jawabnya datar. Warsi merasakan keanehan melihat sikap suaminya. Ia tampak tak seperti biasanya. Tak banyak canda gurau, sikapnya datar. Tapi Warsi merasa lega. Suaminya baik-baik saja. Warsi menggandeng suaminya masuk ke dalam rumah. Setelah menyediakan kopi, Warsi memasak air panas untuk mandi Anton. Iya, Anton memang terbiasa mandi malam setelah selesai bekerja. "Mas, kok tumben pulang jam 9? Biasanya juga pulangnya larut malam," cecar Warsi. "Iya, Mas lagi dapat rezeki. Ini untuk kamu," jawabnya seraya menyerahkan uang 3 lembar, uang 100 ribuan. Mata Warsi berbinar, melihat uang yang tak biasa di depannya. Biasanya Anton hanya membawa uang 50, 100 paling banyak. Ini sih rezeki nomplok. "Dik, kan udah dikasih duit banyak. Mas minta jatah dong. Mumpung suasana mendukung nih. Dingin-dingin enak begini," ledeknya menirukan gaya kepakan burung. Wajah Warsi memerah. Dalam hati ingin menolak karena lelah mengurus rumah seharian. Tapi ia takut Anton marah dan mengambil kembali uangnya. "Iya deh mas, tapi aku mandi dulu ya," jawabnya manja. "Nggak usah, kamu cantik apa adanya. Sudah sejak lama aku jatuh hati padamu, termasuk dengan aroma tubuhmu," pujinya. Warsi sempat terheran mendengar ucapan suaminya, yang ia tahu Anton tidak romantis, bahkan terkesan cuek. Tapi lagi-lagi semua perasaan itu ditepis Warsi. Anton berdiri mendekati Warsi. Warsi tergagap ketika tangan kekar Anton menggapai pinggangnya. Dengan gagah Anton menggendong Warsi menuju peraduannya. Warsi tersipu malu berada di dekapan suaminya. Aroma ubi rebus semerbak tiba-tiba merasuki hidungnya. Entah dari mana asalnya, belum sempat bertanya, tubuh Warsi sudah terempas di atas ranjang. Anton seketika melucuti semua pakaian yang ia kenakan. Warsi memandang dengan tatapan heran. Begitu sekilas, ia tak melihat pusat suaminya. Tapi lagi-lagi, bibir Warsi seperti menutup rapat dan tak mampu bicara. Ia seperti terhipnotis. Anton berubah menjadi sangat ganas. Berkali-kali ia membuat Warsi kewalahan. Tak seperti biasa, malam ini Anton seperti punya kekuatan super. Selama menikah,
Baru inilah Warsi merasakannya. Warsi terkulai lemas. Perang malam ini Warsi kalah telak. Dengan puas Anton bangkit dari ranjangnya. Diambilnya handuk dan sebelum pergi ia menatap istrinya penuh kepuasan. Akhirnya sekian lama menunggu, aku bisa menikmatimu. Terima kasih untuk malam ini. Ucapnya disertai senyuman sinis mengembang yang terkesan mengerikan. Entah kenapa Warsi merasa sangat merinding, apalagi dari tadi ia mencium bau ubi rebus yang menyengat. Tapi seketika hilang ketika suaminya melangkah menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Dengan malas Warsi bangkit dari tempat tidurnya. Siapa kiranya malam-malam begini datang bertamu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. "Mas, cepat buka pintunya dong. Lama amat di kamar mandi," teriak Warsi. Sudah setengah jam menunggu tapi Anton belum juga nampak keluar dari kamar mandi. Warsi pergi menuju ruang tamu dengan berat hati. Dibukanya pintu. Dan lama amat sih, Dek. Mas udah capek panggil-panggil dari tadi. Setengah jam tahu nunggu di sini. Mas Anton? Warsi tergagap. "Kok Mas di luar? Motornya sudah baik ya? Kapan Mas keluar?" cecarnya. Motor Mas gak kenapa-napa kok. Mas juga baru pulang ini. Kenapa, Dek?" jawab Anton heran. Seketika dada Warsi merasa sesak. Jika di hadapannya ini suaminya, lantas siapa tadi yang ada di dalam dan menjamah tubuhnya? Warsi tumbang dan tak sadarkan diri. Dek, bangun Dek." Anton berulang kali membangunkan Warsi, tapi tak kunjung sadar. Akhirnya Warsi dibopong masuk ke dalam kamar. Tanda tanya menggelayut di pikiran Anton. Apa sebab dari pingsannya Warsi, istri tercintanya? Malam kian meremang, angin dingin semilir menggertak ranting dan dedaunan. Tetesan hujan bak alunan musik di malam hari memecah keheningan. Anton sudah tertidur lelap, dengkurannya nyaring, bak lantunan lagu yang memekakan telinga. Warsi terbangun karena dengkuran suaminya, pegal di seluruh badan. Warsi terdiam dan mengingat-ingat kejadian barusan. Apakah mimpi atau memang nyata? Ia kemudian bangkit menuju lemari baju, tempat ia menyimpan uang pemberian suaminya tadi. Warsi terperanjat kaget melihat lipatan uang 300.000 yang ia selip di balik bajunya. Uang itu kini berubah menjadi dedaunan kering. Warsi terdiam terpaku. Kejadian ganjil itu membuat bulu kuduknya meremang, apalagi saat ia rasakan ngilu di sekitar area kewanitaannya. Ia semakin yakin bahwa kejadian itu nyata. Warsi tak ingin suaminya ikut khawatir. Ia berencana menyimpan rahasia itu sendiri. Malam itu Anton berpamitan pergi tahlilan di rumah tetangganya yang masih satu RT dan jaraknya tidak begitu jauh dari kediamannya. Sengaja ia berjalan kaki sembari berbincang bersama tetangganya yang lain. Pintu segera ditutup rapat oleh Warsi, dan Warsi pun menunggu suaminya di dalam kamar sambil memainkan HP miliknya. Warsi terperanjat mendengar suara ketukan di pintunya. Didengarkannya suara itu dengan seksama, berharap hanya halusinasinya saja. Dek, buka pintu." Warsi bangkit dan segera membuka pintu begitu mendengar suara suaminya. "Loh, kok sudah pulang, Mas? Bukannya baru pergi, Mas?" tanya Warsi bingung. "Oh, Mas gak jadi pergi. Mas tuh kangen terus sama kamu," sautnya sambil menjawil pipi Warsi. Tanpa aba-aba, Anton mengangkat tubuh Warsi dan menggendongnya masuk ke dalam kamar. Warsi tak mampu berkata-kata. Tenaga suaminya berubah kuat hingga Warsi tak mampu berontak. Warsi diempaskan begitu saja di atas ranjang. Pakaiannya dilucuti dengan ganas. Mas Anton mendadak puas hingga Warsi kewalahan. Lagi-lagi, bau ubi rebus keluar sangat menyengat dari tubuhnya. Warsi terkulai lemas. Mas Anton bangkit dan seperti biasa, ia tersenyum puas. Senyumnya sinis, terkesan mengerikan. Warsi mulai curiga, Mas Anton tak seperti biasanya.
Terima kasih sayang untuk malam ini. Mas ke kamar mandi dulu, ucapnya dan berlalu pergi. Sempat beberapa menit Warsi tertidur ketika tiba-tiba ia tersadar oleh ketukan kuat di pintu rumahnya. Kembali ia memasang telinga dan ia dengarkan dengan seksama. Dek, buka dek, Mas balik ini. Dengan tergopoh Warsi berlari menuju pintu ruang tamu. Ia seperti tercekik melihat sosok di ambang pintu. Suaminya kini berdiri menenteng takir di tangan kanannya. Mas, dari mana? Bukannya Mas tidak jadi pergi tadi? Tanya Warsi tergagap. Pergilah dek, ini buktinya. Mas bawa nasi takir. Ayo kita makan berdua, ajaknya sembari masuk ke dalam rumah. Darah Warsi seketika berdesir, jantungnya serasa mau copot, tubuhnya melemas, dan Warsi menggelosor di lantai. Lagi dan lagi kejadian janggal itu terjadi. Warsi menangis, ia kalut, tak tahu harus berucap apa. Ia bingung, apa yang harus ia katakan kepada Mas Anton. Kejadian itu sungguh di luar nalar. Mas Anton menatap Warsi dengan heran. Ia tak henti-hentinya bertanya, mengapa Warsi tiba-tiba menangis, dan tubuhnya lemas seketika. Kenapa kamu dek? Sakit? Tanyanya khawatir. Mas, adik mau jujur. 2 hari ini ada kejadian janggal di rumah. Ketika Mas pergi, Mas pulang kembali dan selalu mengajak adik enak-enak. Terus pergi. Terus Mas datang lagi. Adik bingung Mas. Jawabnya menangis histeris. Tapi Mas gak pernah pulang pergi seperti yang adik bilang. Mas juga bingung. Jawabnya. Terus siapa Mas? Wajahnya seperti Mas, persis. Warsi semakin tersenduh. Jangan-jangan. Anton menghentikan ucapannya dan segera menutup pintu. Tanpa mereka sadari di balik pepohonan ada sosok makhluk hitam berbulu lebat dengan tinggi badan mencapai 2 meter, memperhatikan tingkah mereka. Makhluk itu bermata merah dan bertaring panjang, tersenyum puas penuh kemenangan. Jangan-jangan itu jurik dek, ucap Anton bergidik ngeri. Lelaki kurus dengan kulit sawo matang itu melototkan matanya. Ya ampun Mas, gimana kalau memang ia itu jurik? Aku udah diapa-apain loh Mas. Saut Warsi semakin terisak. Warsi wanita muda bertubuh montok itu mulai berangsur mendekati suaminya. Ia membenamkan wajahnya di dada Anton yang kemudian didekap penuh kehangatan. Jiwanya yang kalut perlahan mulai tenang berkat ucapan Anton. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar. Kamar yang tak begitu luas itu sekarang berubah sangat menyeramkan untuk Warsi. Anton menatap sekitar, matanya berpencar ke segala penjuru kamar. Tatapannya nanar, melihat peraduannya yang berantakan. Nampak jelas telah terjadi pergumulan hebat di sana. Nafasnya seakan tercekat, membayangkan orang lain yang serupa dengan dirinya begitu bebas menjamah dan menikmati tubuh istrinya yang montok, bak model majalah dewasa. Siapapun pasti terpesona bila melihatnya. Bukan hanya kulitnya yang putih bersih, Warsi juga memiliki paras yang terbilang cantik. Mata belok dengan bulu mata yang lentik, bibir tipis, dan dagu yang runcing. Tapi Anton berusaha tenang. Bagaimanapun istrinya baru saja mengalami hal yang mengerikan. Lelaki janggung itu memutar otak. Ia penasaran akan sosok yang menyerupainya. Darahnya bergolak menahan amarah. Jiwanya berkecamuk remuk redam. Setelah istrinya terlelap, ia mulai mengatur rencana. Bagaimana cara agar sosok itu bisa masuk perangkap. Di waktu yang hampir sepertiga malam, akhirnya Anton ikut terlelap. Dek, Mas pergi dulu ya. Hati-hati di rumah. Doakan Mas rezekinya lancar. Seloroh Anton sembari mengecup mesra kening Warsi. Warsi mencengkeram tangan suaminya kuat. Ia masih sangat trauma. Tapi tangan itu dilepas perlahan dengan Anton. Jangan takut sayang. Gak akan terjadi apa-apa. Percaya sama Mas. Mas janji, kamu akan baik-baik saja. Ucapnya menguatkan. Warsi mengangguk pelan, hatinya getir. Namun roda kehidupan harus terus berputar. Tidak mungkin ia melarang suaminya untuk mencari nafkah. Perut harus diisi tentunya. Hati-hati Mas,
Lirih terdengar suara Warsi. Satu usapan lembut mendarat di rambutnya yang tergerai indah. Anton kemudian menghidupkan motornya dan melaju perlahan menembus hari yang menjelang malam. Suasana nampak tenang. Warsi buru-buru menutup pintu, hatinya menjadi ciut tatkala ingat kejadian demi kejadian yang menimpa dirinya. Ia tak berani untuk keluar rumah. Gelap malam diiringi lolongan anjing membuat hati Warsi bertambah gusar. Terdengar perlahan kaki yang diseret dan ranting-ranting pohon yang bertabrakan akibat angin yang cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai terdengar di atas seng. Walaupun malam itu rembulan tetap setia menemani, tapi cahayanya terhalang rindangnya pepohonan. Rumah Warsi dan tetangga jaraknya cukup jauh, hingga berteriak pun akan sulit didengar. Banyaknya kebun singkong yang mengelilingi rumah menambah kesan angker di sekitar. Itu yang membuat Warsi enggan berlama-lama di luar rumah. Keringat dingin mengucur. Warsi mulai bingung, apa itu suaminya ataukah yang menyerupainya. Dengan langkah perlahan, Warsi mendekati pintu. Walaupun takut, ia mencoba memberanikan diri. Warsi mengintip di balik tirai jendela, memastikan bahwa itu memang suaminya. Warsi memperhatikan sosok itu dengan seksama. Tak ada yang berbeda, hanya saja tak ada motor di samping suaminya. Kemanakah gerangan? Dengan perlahan Warsi membuka pintu, hatinya mulai berdebar tak menentu. Lama banget dia buka pintu, Mas nunggu dari tadi nih, ucap Anton begitu pintu terbuka. Maaf mas, aku kira siapa tadi, jawab Warsi. Kemana motormu mas? Tak nampak, selidiknya. Mas tinggal di rumah Solihun tadi. Bannya bocor tadi kenapa aku? Jawabnya sembari berlalu masuk ke dalam kamar. Warsi segera mengunci pintu, walau sebenarnya ragu menghinggapi hatinya. Wanita itu mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Anton sudah berbaring dengan posisi menantang. Matanya tajam menatap penuh nafsu. Warsi menelan salivah. Hatinya mulai tak tenang. Sini dek, sama Mas kangen, ucapnya dengan tatapan mengerikan. Warsi mundur ke belakang, mencari ancang-ancang untuk kabur. Ia yakin itu bukan suaminya. Tapi sebelum ia sempat pergi, dengan cepat Anton melesat, berdiri menghadangnya. Warsi tercekat. Begitu cepat pergerakan Anton, hingga ia tak mampu menghindar. Mau kemana kamu sayang? Katanya cinta aku. Suami datang kok mau menghindar, seringainya. Sosok yang menyerupai Anton itu berangsur mendekat, menatap dengan tajam seperti ingin memangsa Warsi. Dengan ketakutan Warsi berangsur mundur hingga mentok di dinding. Kini Warsi tetap berada di samping meja rias dengan cermin besar terpatri di sana. Perlahan Warsi menatap cermin yang memantulkan bayangan aneh selain dirinya. Warsi menutup mulutnya rapat-rapat, berteriak sekencang-kencangnya. Bayangan itu, sosok berbulu hitam lebat mengapit dirinya dengan tangan besarnya. Kukunya panjang dengan taring menjuntai. Matanya merah menyala dengan liur yang menetes perlahan. Wajah serupa gorila raksasa itu kini mendekap Warsi dengan beringas. Tolong, tolong, teriak Warsi sebelum akhirnya ia tergulai lemas dan tumbang di atas lantai. Apa yang kamu lakukan dengan istriku? Teriak Anton marah. Ia sengaja mengintai Warsi dari jauh. Makhluk itu terkejut dan berbalik menatap tajam ke arah Anton. Dilepaskannya Warsi yang sudah tak sadarkan diri. Aku tak takut padamu manusia lemah. Suaranya menggelegar mengisi setiap sudut rumah papan, hingga getarannya terasa sampai ke kaki Anton yang sedang berdiri mematung. Kamu siapa? Kenapa bisa berwujud sama sepertiku? Gertak Anton. Anton benar-benar heran melihat dirinya ada di hadapannya. Sangat mirip dan tiada beda. Wajah, pakaian, celana, semua yang dipakai Anton, dia pun memakainya. Belum sempat menjawab pertanyaan Anton, satu pukulan mendarat di pipi makhluk itu. Sayangnya tangan Anton berubah seperti kapas. Berkali-kali dipukul makhluk itu, tetap kokoh berdiri, seperti tak merasakan apa-apa. Ia malah tersenyum mengejek. Anton tersungkur, bersimbah darah,
Begitu sosok itu balik memukul Anton, lembam di bagian wajah dan darah mengucur deras dari hidung. Anton tersungkur di lantai dan tak mampu melawan. Makhluk itu tertawa penuh kemenangan. Suaranya membahana, menggetarkan langit-langit kamar. Aku sudah puas dengan istrimu. Dia sedang mengandung anakku. Biarkan anak itu lahir, dan aku berjanji tak akan mengganggu istrimu lagi. Ucapnya kemudian muncul asap hitam pekat menyelubunginya, dan seketika hilang bersama suara tawanya. Anton terpaku untuk beberapa saat sebelum ia sadar dan merangkak tertatih mendekati istrinya yang masih pingsan. Dek, bangun dek, ucapnya. Tangannya mengelus kening Warsi pelan. Wajahnya sendu melihat nasib istrinya. Ia merasa gagal menjaga Warsi. Warsi sudah banyak menderita selama ini. Warsi menggeliat dan berontak begitu memandang wajah suaminya. Tolong, jangan ganggu aku. Kumohon, ucapnya mengiba. Dek, ngucap dek. Emas ini dek, ucap Anton lirih. Bulir bening mulai jatuh membasahi. Astagfirullah, ini beneran kamu mas? Jawab Warsi dengan sedikit cubitan di tangan Anton. Iya dek, emas ini. Anton meringis kesakitan. Mas, kamu kenapa berdarah begini? Ucapnya khawatir melihat Anton yang penuh luka dan mengeluarkan darah. Tangannya mengusap wajah Anton pelan. Mas tadi berantem sama makhluk itu, jawabnya pelan. Apa? Mas tahu kan makhluk apa itu? Itu genderuwo mas, dan ia yang selama ini menjamat tubuhku. Warsi mulai menangis sesenggukan. Warsi tiba-tiba muntah. Kamu kenapa dek? Aku pusing mas, badanku terasa meriang, sahut Warsi. Warsi kemudian dibopong ke atas ranjang. Anton dengan setia merawat Warsi yang berulang kali muntah. Badannya melemah. Mas, aku mau ubi rebus malam ini juga. Direbus jangan digoreng. Dan ubinya harus cabut malam ini juga, perintah Warsi. Tapi dek, di dapur kan ada ubi yang sudah mas ambil tadi pagi. Ini udah lewat tengah malam dek. Di luar juga lagi gerimis. Sangga Anton keberatan. Pokoknya aku mau malam ini juga mas, cabut ubinya. Kalau nggak mau, aku sendiri yang ambil, jawab Warsi marah dengan tolakan suaminya. Anton menghela nafas panjang. Ia akhirnya menuruti perintah istrinya dengan berat hati. Anton menuju ladangnya yang terletak di belakang rumah. Angin semilir menggelitik bulu kuduk Anton yang seketika meremang. Barisan pepohonan karet meliuk-liuk ke sana kemari. Suara burung malam berdendang mengisi keheningan malam. Anton ingin segera menyelesaikan tugasnya. Ia mulai takut. Gerimis yang mulai berjatuhan membuat kepalanya semakin pusing. Ia merasa sedang diawasi. Berulang kali Anton menghadap ke sana kemari, seperti ada suara yang memanggil, namun nihil. Tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Pantulan sinar bulan melukis bayangan Anton dalam kesunyian malam. Anton bernapas lega ketika tugasnya selesai. Dengan tergesa ia kembali masuk ke dalam rumah. Dengan sigap Anton memasak ubi rebus untuk istrinya. Ubi rebus hangat kini teridang dan Warsi segera melahapnya. Satu piring ubi rebus habis dalam sekejap hingga tak tersisa. Anton menatap dengan heran tanpa menunggu aba-aba. Warsi langsung tertidur pulas. Anton heran melihat tingkah laku istrinya. Ia pun ikut berbaring di samping Warsi. Tubuhnya lelah. Pergumulan itu menyisakan sakit di seluruh tubuh. Dan ini baru awal. Anton tahu esok hari akan lebih berat. Tapi Anton berjanji akan terus bersama Warsi. Penderitaan ini harus segera berakhir. Gemericik hujan menemani malam yang terasa sangat panjang bagi Anton dan juga Warsi. Bagaimana tidak, berulang kali Warsi bangun dan meronta minta makan. Ia terus merasa lapar. Anton yang masih merasa sakit akibat pergulatan dengan makhluk asing itu harus berulang kali memasak untuk Warsi. Anton menggebrak meja kayu di dapur. Asap dari kayu bakar masih mengepul. Anton marah dan frustasi. Ia lelah dan sangat mengantuk. Sudah 5 kali Warsi meminta Anton
untuk menyediakan ubi rebus. Anehnya Warsi tak pernah kenyang. Warsi mendatangi Anton begitu mendengar bunyi gebrakan meja. Matanya merah menahan amarah, sedangkan Anton pun menatap dengan kesal. "Apa-apaan kau, Mas? Disuruh begitu saja sudah marah-marah," bentak Warsi garang. Matanya melotot tajam ke arah suaminya. "Kau yang sudah gila, Warsi. Seperti orang kesurupan bolak-balik makan tanpa henti. Kau pikir aku pembantumu? Ah, aku suamimu. Lakukan ini sendiri," bentak Anton tak kalah sengit. Piring terbang menghantam dinding dan pecah berkeping-keping. Dengan geram Anton mengentakkan kaki dan pergi meninggalkan Warsi. Ia menuju kamarnya dan tertidur pulas. Sedangkan Warsi masih tegap mematung di dapur. Hatinya kacau. Baru kali ini ia melihat suaminya marah besar. Warsi pun heran kenapa ia menjadi sangat pemarah dan selalu lapar. Dalam hitungan jam perutnya terasa semakin membesar. Sengaja ia menyembunyikan dari suaminya. Warsi takut, Anton khawatir dengan keadaannya. Seketika Warsi berteriak sambil memegang perutnya. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang tak tertahan. Mas Anton, tolong." Suara Warsi menggema ke seluruh ruangan. Dengan malas Anton berjalan mendekati Warsi yang tersandar di pojok dinding dengan tangan memegang perutnya. Ia meringis kesakitan. Mata Anton terbelalak melihat keadaan istrinya. Perut Warsi kian membesar seperti balon yang ditiup. Warsi mengerang kesakitan. Anton dengan ketakutan mendekati Warsi yang kian melemah. "Kau kenapa, Warsi?" tanyanya gemetar. "Mas, perutku kenapa kian membesar, Mas? Sakit, Mas," ucapnya terbata. "Mas panggil Nek Ijaya di desa sebelah. Kau seperti orang yang ingin melahirkan," seloroh Anton penuh. "Jangan, Mas, aku sudah tak tahan. Tunggulah di sini bersamaku, Mas," pinta Warsi menggenggam lengan Anton kuat. Anton lalu menggendong Warsi yang menjadi sangat berat malam itu. Dengan sedikit terhuyung, Anton membawa Warsi ke dalam peraduan mereka. Warsi masih meringis kesakitan. Wajahnya dipenuhi keringat sebesar biji jagung. Di luar rumah hujan semakin deras, kilat menyambar dan geluduk bersaut-sautan. Angin kencang menggoyang pepohonan hingga ada beberapa yang tumbang. Suara tangis Warsi teredam dengan bunyi suara alam sekitar. "Mas, sakit," bekik Warsi. Dari selangkangannya keluar darah kental yang berwarna merah kehitaman. Anton bingung harus berbuat apa. Ia semakin panik. Genggaman tangan Warsi semakin kuat. Wajahnya memucat. Tangisnya kian menggema. Warsi kian melemah. Nafasnya semakin pelan. Anton berusaha melepaskan tangan Warsi, tapi dicegah. Warsi tak ingin Anton pergi kemana-mana. Kali ini teriakan Warsi lebih kuat. Darah semakin banyak menggenangi kasur. Mata Anton tak lepas dari Warsi. Anton tersentak begitu melihat sesuatu menyembul dari kemaluan istrinya. Seperti kepala bayi, tapi ditumbuhi bulu sangat lebat. Makhluk itu meronta. Anton segera menyambut bayi itu. Bayi yang dipenuhi bulu berwarna hitam. Warsi menghela nafas dalam. Setelah pergulatan itu ia lemas tak berdaya. Ia hanya melihat nanar sosok yang barusan ia lahirkan. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Hujan seketika berhenti dan tak ada lagi kilat juga angin. Anton melihat bayi yang kini berada di gendongannya. Ingin rasanya ia lempar bayi sialan itu yang ia yakin itu adalah keturunan dari makhluk biadab itu. Namun ia urungkan. Bayi itu menatap Anton dengan lembut. Ia begitu manis, walaupun ditumbuhi bulu yang lebat. Persis seperti anak gorila, tapi berwujud manusia. Anton menyerahkan bayi itu kepada Warsi. Dengan lemah Warsi menerimanya. Warsi tergugu melihat penampakan bayi yang dilahirkan. "Haruskah aku membuangnya, Mas?" tanya Warsi menatap Anton sedih. "Jangan sayang, bagaimanapun ia anakmu, walaupun bukan darah dagingku," jawabnya dengan menghela nafas panjang. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. "Tapi aku tak mau punya anak begini." Ia semakin histeris. "Tapi anak ini tidak bersalah, Warsi. Tanyakan hatimu,
Apa tega kau membuangnya? Bentak Anton marah. Warsi menatap bayi laki-laki itu. Bayi itu tampak imut dan lucu, walaupun berbulu. Hatinya kian tersentuh. Jiwa keibuannya mulai muncul. Tapi sanggupkah ia menghadapi guncingan orang-orang perihal bayinya dengan bentuk yang berbeda? Entahlah, pikirannya kacau dan hatinya semakin galau. Warsi menatap lekat bayi berbulu yang rupanya sangat mirip dengan gorila. Selain berbulu hitam lebat, bayi itu pun bertanduk, matanya merah dan memiliki taring yang lumayan tajam. Dengan takut Warsi mendekatkan dadanya, berusaha untuk mengusirnya. Bayi itu menolak. Ajaibnya bayi yang baru lahir itu terduduk dan menyeringnya mengerikan. Nyali Warsi ciut, begitupun dengan Anton. Seketika Warsi menenggelamkan wajahnya di dada Anton, menghindari tatapan mengerikan bayi berbulu itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar. Suaranya sangat keras hingga menggema di seluruh ruangan. Bayi itu menoleh ke asal suara. Sosok hitam besar tengah berdiri tegak di sudut ruangan. Mata Warsi dan Anton terbelalak lebar. Bayi berbulu itu dengan sigap melompat ke asal suara. Sosok hitam itu serta-merta menyambutnya. Terima kasih Warsi, kau sudah melahirkan keturunanku. Dengan begitu aku tak akan lagi mengganggumu. Tapi ingatlah, anakmu akan tetap mendatangimu untuk meminta tumbal darah darimu sebagai ganti air susumu. Sediakan binatang sebagai mangsanya. Jika ia telah dewasa, carikan gadis untuknya. Dan setelah itu kau bebas. Ingat itu. Setelah ia berkata, makhluk itu dan bayi berbulu hilang entah kemana. Warsi masih terpaku dan tak berdaya. Ia seperti kosong. Dunianya seakan runtuh. Anton muntah darah. Darahnya hitam mengental. Warsi semakin kebingungan. Kenapa mas? Darah begitu banyak mas? Tanya Warsi kalut. Anton menatap tangannya yang penuh dengan darah. Ia menekan dadanya, menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang tanpa ia duga. Anton kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Kali ini lebih banyak dan dadanya semakin terasa sakit. Mas, teriak Warsi. Badannya tak mampu menahan Anton yang tiba-tiba ambruk. Anton tak bernapas. Darah membasahi wajah dan bajunya. Darah suamimu adalah pengganti air susumu Warsi. Relakan suamimu dan cari suami baru. Terdengar suara tak berwujud menggema di kamarnya. Tidak, mas. Tangis Warsi menggema. Warsi memeluk dan menggoyang suaminya, berharap Anton bangun dengan segera. Tapi Anton tetap diam. Warsi panik. Walaupun dengan keadaan masih lemah, Warsi memaksakan diri untuk berjalan dan meminta pertolongan. Dengan terakhir ia melangkah dan Warsi terjatuh terhuyung. Kepalanya pusing, pandangannya menjadi gelap. Ia tergeletak tak berdaya, kehabisan tenaga. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.